Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada pengurus Muhammadiyah, secara khusus panitia yang pada pagi ini percaya kepada saya secara pribadi, diundang untuk membimbing tahsinul qiraah atau perbaikan bacaan dalam membaca Al-Quran. Dan selanjutnya saya ucapkan mohon maaf kalau tadi mengimami salat kurang khusyuk. Itu kesalahan saya sebagai hamba Allah yang tidak lepas dari salah. Maafkan saya. Kalau ada baiknya dari Allah, semoga berkah. Pertama saya ingatkan, siapa di antara kita yang merasa sulit baca Al-Quran, atau ada yang memahami Al-Quran itu sulit? Kalau ada pemahaman seperti ini pemahaman yang menentang pernyataan Allah. Agar kita tidak memahami bahwa Al-Quran itu sulit. Apa pernyataan Allah? Agar kita hati-hati nih Pak. Kita tidak bisa baca Quran, kurang bagus, kemudian Quran itu sulit Ustaz Pak. Ini menentang pernyataan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan itu diulang-ulang, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Walaqad, sudahlah pakai qad, sungguh benar-benar telah aku mudahkan, kata Allah ini. Jadi kalau kita memahami Al-Quran itu susah Ustaz, berarti ini menentang Allah. Berarti ini supaya kita hati-hati tidak memahami bahwa Al-Quran itu sulit, supaya kita itu punya semangat belajar walaupun terasa susah dan sulit, tapi jangan sampai memahami Al-Quran itu sulit. Itu saja. Jadi ini dasarnya Pak. Kalau kita sudah memahami Al-Quran itu sulit, ini sulit betul karena menentang Allah. Tapi kalau memahami Quran itu mudah, insya Allah mudah belajarnya, mudah menghafalnya, mudah mengkajinya, insya Allah juga mudah dalam mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Afwan. Baik, kita mulai. Waktunya hanya 30 menit, insya Allah 1 juz. Enggak, kita mungkin ya muqaddimah Al-Fatihah. Insyaallah kita, karena program ini program rutin, ya sedikit kita berikan pemahaman tentang tahsin, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan Al-Quran, walaupun tidak banyak, insyaallah rutin, mudah-mudahan sampai khatam 30 juz insyaallah. Baik, kita mulai. Yang ngantuk lihat ke depan supaya tidak ngantuk, gratis ya, supaya hilang ngantuknya. Dan saya berharap melafadzkan Al-Quran secara kafah atau maksimal, jangan malu-malu ya. Agar apa? Agar benar dalam bacaan Al-Quran yang kita baca insyaallah. Dan Al-Quran kita, bacaan kita Rasm Utsmani, semuanya ini yang dicetak oleh Saudi Arabia, bahkan juga Indonesia meniru, dan ini Rasm Utsmani, ini bacaan yang terdekat dengan dialeknya Rasulullah. Ini sejarah sedikit. Dulu zaman Abu Bakar, Al-Quran itu diusulkan oleh Umar untuk dikumpulkan. Ketika zaman Utsman bin Affan, itu terjadi pertikaian, perdebatan karena banyaknya dialek yang berbeda, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah.
Kemudian Utsman bin Affan mengambil tindakan untuk menyatukan bacaan yang disebut dengan Rasam Utsmani dengan rujukan dialek yang paling dekat dengan Rasulullah adalah dialeknya orang-orang Quraisy. Nah, sehingga Rasam ini, bacaan ini yang terdekat, yang insya Allah sama dengan dialeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru-guru kita itu semuanya sama, bacaannya seperti ini. Tidak ada yang berbeda. Sama, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Baik, kita mulai dari surah Al-Fatihah, kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah, tapi dengan tartil insyaallah, pelan-pelan. Baik, Fatihah insyaallah semuanya hafal. Lihat bacaan Fatihah, kemudian hati-hati karena bacaan Fatihah ini merupakan syarat sahnya salat kita. Baca dengan betul, dengan baik, simak dengan baik dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit perhatian, kalau melafazkan dzu, a'udzubillah itu jangan langsung munyung. Karena kalau munyung itu nanti berubah huruf menjadi dha. Padahal a'udzu itu dzal. Bagaimana caranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian, kalau melafalkan hak itu benar-benar hak, jangan nanggung, jangan setengah, jangan separuh, jangan atas, jangan bawah, tengah-tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulangi lagi, ainnya mantapkan karena di Indonesia nggak ada ain, semuanya a. Tapi kalau di Arab itu ada ain, ada hamzah, ada a, ada a. Kita ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini banyak kasus yang kepelingsut. Ya. Shad itu seperti sin karena tempatnya sama dengan sin. Cuma bedanya kalau sin begini, sasisu itu sin. Tapi kalau shad itu lidahnya naik ke atas. Nah, namanya isti'la dalam ilmu tajwid. Jadi sa, si, sau. Coba sama-sama. Sa, si, sau. Ya, kita masuk ke ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya luruskan, dulu kita belajar memang shad itu seakan-akan ada uw-nya, sw, swi ya. Padahal kalau menurut kaidah ilmu tajwid, shad itu bukan sw tapi sy. Karena apa? Lidahnya itu isti'la, lidahnya itu naik. Bahkan dia memiliki sifat idbaq, menempel ke langit-langit. Sehingga yang dinaikkan itu bukan bibir, dimainkan bukan bibir tapi lidah. Say. Coba sy.
SY. Cepat, say. Nah, begitu shot. Nah, baru tahu ya? Nah, bukan SW. Kalau SW itu menyalahi sifat. Walaupun tidak ada yang mirip, tapi secara kaidah itu sifatnya salah. Karena sifatnya shot itu ada isti'la, ada itbaq. Jadi lidahnya naik ke atas, bahkan lidahnya menempel ke atas. Oke, kita masuk ke ayat. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Baik, nanti sambil latihan caranya SY, 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 SY. SY, 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 SY. Gitu ya. Itu latihannya. Karena nanti kalau kita salah, misalnya ada imam baca ihdinas itu nanti jadi syirat. Artinya sudah berubah. Paham ya? Tapi kalau ihdinas say, nah itu betul, itu sirat, artinya jalan. Ya. Kita sama-sama lagi masuk lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, perhatian. Huruf ad-dad banyak yang melafadzkan mirip dengan dal. Maghdubi, bukan. Dad itu memiliki sifat yang tidak dimiliki yang lain, namanya istitolah. Dia menekan sampai ada suara gitu, suara ngeten. Ulangi. Disimak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, begitu cara baca Al-Fatihah. Ya, insyaallah kalau sebulan sekali nampaknya ya yang penting ada dulu, tapi kalau mau efektif setiap hari ya insyaallah nanti kita ada waktu kita sama-sama untuk saling kita memperbaiki bacaan Al-Quran khususnya Al-Fatihah. Baik, nanti kita berlanjut karena waktu cuma 30 menit. Kita yang pribadi-pribadi nanti bisa berhubungan dengan saya secara khusus, misalnya di pojok nanti belajar bareng kayak di Madinah itu, di pojok-pojok masjid ada bacaan orang belajar Quran. Bapak nanti kita atur waktunya dengan panitia insyaallah. Baik, kita buka surah Al-Baqarah. Nanti insyaallah satu pertemuan, satu juz, 3 kali, 30 pertemuan insyaallah hatam. Mimpi ya Pak ya? Tak apa, mimpi dulu nanti jadi kenyataan insyaallah. Sudah dibuka sudah? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit kesalahan dalam masalah panjang. Jadi masalah panjang pendek itu dalam bahasa Arab memang sudah ada. Ya, ini bahasa Arab yang ahli bahasa Arab insyaallah ini lebih paham. Jadi kalau orang Arab itu mengatakan mahadha itu memang ada panjang pendeknya. Tapi kalau Indonesia tidak ada. Apa ini? Tidak ada. Apa ini sama saja. Tidak pengaruh. Tapi kalau bahasa Arab itu pengaruh, Pak. Ya, la a'budu dibaca panjang itu maknanya betul. La a'budu ma ta'bud. Kayak boleh baca la a'budu ma ta', itu maknanya berbalik. Kalau la panjang, saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Tapi kalau la a'budu, saya benar-benar menyembah apa yang kau sembah, itu kan rusak. Makanya hati-hati panjang pendeknya diperhatikan, tapi jangan panjang-panjang. Jangan tadi saya sampaikan Ar-Rahmanir itu menyalahi kaidah panjangnya kelebihan. Caranya gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panjang-panjang, kepanjangan. Ya, eman-eman. Ya. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu panjang cuma 2 harakat atau 2 ketukan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 4 sampai 5 ketukan. Enggak, tidak merubah makna, cuman salah kaidah saja. Oke, kita lanjut. Alif Lam Mim. Sama-sama. Alif Lam Mim. Nah, ada dengungnya ya, jangan langsung Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau baca Quran, dengungnya itu dipanjangkan. Karena baca Quran itu intinya ada 4, Pak. Panjang, pendek, dengung, jelas. Itu saja. Yang tambahnya itu tidak terlalu pengaruh, kalaupun ada. Seperti mental, mantul, dan lain-lain. Tapi yang dicontohkan secara langsung oleh Nabi, cara bacanya itu yang diperjelas panjang, pendek, dengung, jelas. Itu saja. Makanya Quran itu gampang. Jangan mikiri yang lain-lain dulu. Mikir 4 saja. Panjang, pendek, dengung, jelas. Kalau panjang itu dan pendek itu perihal suara. Ini suara. A itu suara. Suara yang keluar dari lisan. Tapi kalau dengung jelas itu perkara hidung. Itu dengung. Tapi kalau itu jelas. Kalau dengung thumma itu dengung. Tapi kalau jelas man tan itu namanya jelas. Jadi nanti kalau dengung jelas dibedakan. Yuk kita masuk lagi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
Ya. A'anzartahum. Tunggu dulu. Nanti nafasnya banyak yang tidak kuat, nanti keselimpet ditahlili nanti kalau orang Madura. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perhatikan dengung jelasnya. Kalau dengung dilamakan, kaidahnya sedikitnya 2 ketukan. Maka normalnya agar kita aman 4 ketukan. Gitu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lagi mengucapkan kho itu dimaksimalkan, ngerok dalam hajaman tuh ngerok. Nah itu kami dulu belajar sampai darah sampai radang. Nah, untuk agar beda dengan ha dengan ha, kita ulangi lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tarik nafas. Ngajinya seperti naik mobil di tol. Ini perlu dibiasakan, turun ke bawah, ikuti rambu-rambu. Kalau di tol tuh nggak ada lampu merah, lampu ini nggak ada, semuanya terus gitu kan. Jadi perhatikan panjang pendeknya, dengung jelasnya. Panjang biasa itu cuma liut, ya, panjang banyak yang ada layar itu, layar melingkup atau layar lurus itu agak lama. Kalau dengung dilamakan, may yaqulu aman, nah gitu ya, biasakan ya. Turun ke bawah, jangan pakai tol lagi. Ya, masuk lagi kaitnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Bihim maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yuk.
saya dengar lagi walahum, tapi dengungnya itu dilamakan karena dengungnya itu sama mirip dengan jelas masih. Dari walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Wahid ithnani thalatha. Wala sama-sama. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum kita sampaikan sampai bawah ya biar gampang nanti. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
Allah mudah-mudahan ada umur untuk bisa bertemu di bulan yang akan datang. Kita lanjutkan dan kita berharap ada perubahan dalam membaca Al-Quran dengan program ini semakin lebih baik dan semakin lebih baik insyaallah. Dari saya mengucapkan syukran jazakumullah khairan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang enak, ada kesalahan. Syukran subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.